Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Wah, buka ini dulu ya. Buka masker dulu, kita tetap jaga kondisi kita tetap jaga, ikutin semua peraturan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan terlalu kumpul banyak orang berkerumun ya. Makanya kita juga sekarang masih ibadah dari rumah karena virus corona masih ada. Kita tahu bahkan Surabaya akhir-akhir ini katanya meningkat, belum begitu aman buat kita untuk bisa berkumpul bersama-sama. Apa kabar semua Kingdom Kids? Sehat-sehat semua, amin. Masih ingat kita punya yel-yel? Kingdom Kids? Yes, I am. Wah, sekali lagi, Kingdom Kids? Yes, I am. Oke, minggu ini kita akan belajar, di bulan ini kita akan belajar hal yang baru kembali. Anyway, ini sudah bulan Desember, ya kan? Sudah mulai bau-bau kue Natal ini, ya kan? Ya. Waduh, sudah mulai bikin pohon Natal dihias-hias. Ada yang mau ditaruh lampu, ada yang ditaruh segala macam. Kemudian mulai bungkus-bungkus. Bungkus kado ini, waktunya tukar kado. Hey. Kemudian lagi ada mulai nyanyi-nyanyi We wish you a Merry Christmas. Wah, mulai rame nih. Tapi sepanjang 2020 gimana ya rasanya? Kayaknya nggak enak ya. 2020 nggak nyaman ya. Kok rasanya sulit kita lewatin, berat kita lewatin tahun 2020 ya. 2020 hampir setahun kita lewatin dengan segala sesuatu yang baru. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, gereja pun dari rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus berdiam diri di rumah. Covid membuat orang semua di rumah. Gak enak banget ya. Dan ini sudah mau masuk di Natal, kita juga bakal Natal juga dari rumah ini rasanya. Tapi kakak percaya begini, memang nggak enak, tetapi di sisi lain ya, kakak lihat begini. Ada orang yang bilang begini, wah di COVID ini, musim COVID ini malah aku bisa kumpul sama keluargaku loh. Aku biasanya seorang ayah itu ya, bapak-bapak itu dia hampir setiap hari pergi pagi, pulang sudah malam. Anak belum bangun, ketika dia pulang anak sudah tidur. Kadang-kadang ada lagi yang kadang begini, keluar kota hampir setiap bulan, kemudian lama banget. Kemudian ada lagi yang keluar pulau, keluar negeri, tetapi sekarang mereka duduk sama-sama dan dibilang, wow, aku bersyukur banget. Kenapa? Aku menikmati di mana ada waktu kita bisa makan bersama-sama. Ternyata ada orang tua menikmati loh masa-masa COVID ini. Jadi nggak semua juga sulit ya. Ada orang malah senang gitu. Wah, akhirnya kita bisa kumpul. Akhirnya aku bisa lihat mamaku, aku bisa lihat papaku, kita bisa kumpul sama-sama. Ya, mereka senang. Ada orang yang juga suka atau menikmati dengan keadaan yang ada. Nah, jadi ternyata juga nggak begitu buruk amat ya. Ternyata ada sisi lain juga, ada hal yang baik. Nah, bulan Desember ini kita akan mau belajar hal itu, hal yang begini. Tuhan punya rencana itu kadang-kadang bagi orang lain, wah, gak enak. Tapi ternyata Tuhan bawa, Tuhan atur semua, Tuhan bikin sesuai dengan rencananya, dan ternyata ujung-ujungnya bagus, dan ujung-ujungnya baik. Karena begini, dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi setiap pemberian dari Bapa di surga itu pemberian yang sempurna. Nah, jadi mungkin musim ini kita merasa musim yang susah, musim yang gak enak, musim yang gak nyaman, musim yang segala sesuatu yang harus belajar dari rumah, membosankan, gak bisa main, gak bisa kumpul sama teman, gak bisa ketemu sama guru, gak bisa kemana-mana, gak bisa berlibur, gak bisa kemana-mana. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana. Sesuai dengan tema kita akan pelajari sepanjang bulan Desember ini, God has plan. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan punya rencana, kakak mau kasih tahu, tidak ada satupun kekuatan, kemampuan, kuasa atau kehebatan apapun yang dapat stop rencana Tuhan. Gak ada yang bisa nahan rencana Tuhan. Pasti rencana Tuhan akan tetap jalan. Dan rencana Tuhan itu seperti tadi kita baca di
Yakobus pasal 1 ayat 17 bahwa rencana Tuhan semua yang dari atas itu adalah pemberian yang baik. Yang Tuhan rencanakan itu adalah rancangan yang baik, ya kan? Nah, kita akan belajar sepanjang bulan ini, kita akan belajar hari ini God's plan. Tuhan punya rencana itu dalam hidup kita seperti apa. Mungkin kita lihat gak nyaman, tapi kakak percaya bahwa kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat nanti kita akan lihat nanti ke depan. Nah, kakak mau kasih sebuah hari ini kita mau belajar bersama-sama dari cerita seorang yang kakak kadang-kadang mikir, kok bisa ya dia itu adalah nenek moyang dari sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang hebat, yang mengalami banyak mujizat Tuhan, yang mengalami banyak pertolongan Tuhan, yang mengalami banyak hal-hal yang dahsyat di bangsa itu, tetapi orang ini namanya begitu buruk. Kakak sampai, kok bisa ya? Buruk banget. Sama kayak tahun ini, buruk banget gitu ya. Sepanjang tahun ini rasanya gak enak banget. Nah, orang ini namanya aja buruk banget gitu. Tahu gak namanya itu kalau diartikan penipu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Namanya adalah Yakub. Nah, Yakub itu artinya penipu. Bayangin, mamanya tuh papanya kakak nggak ngerti. Ini kok bisa ya punya ide kasih nama Yakub? Kok bisa ya? Satu namanya Esau kakaknya, mereka kembar sih, tapi yang pertama ya Esau, kemudian yang kedua Yakub. Nah, dikasih nama Yakub, kenapa harus dikasih nama Yakub gitu? Yakub kan artinya penipu. Bayangin ya, misalnya dia panggil gini, Yakub, sini, ayo maam, ayo disuapin. Yakub buka mulutnya, Nah, sedangkan kita tahu artinya Yakub itu penipu. Jadi sama seperti dia bilang gini, ayo Yakub, penipu, sini, ayo maam, penipu maam ya, Kan gak lucu. Waduh, kita tahu begini, kita ini kan perkataan kita berkuasa, benar ya? Kalau kita kasih nama orang, kalau kita sebut orang itu pintar, orang itu jadi pintar dong ya. Karena kita punya perkataan ini menciptakan. Adik-adik percaya atau tidak, kita punya perkataan ini, kakak mau kasih tahu, perkataan kita itu menciptakan dari yang tidak ada bahkan bisa menjadi ada. Menciptakan. Jadi hati-hati, jangan sering bilang orang itu bodoh, jangan sering mencaci orang, jangan sering menghina orang. Orang aduh itu nanti membuat orang itu mencapai apa yang kita katakan atau terjadi seperti apa yang kita katakan. Tapi ucapkan sebaliknya, ucapkan kata-kata memberkati, karena kita punya perkataan adalah perkataan yang menciptakan. Jadi generasi Kingdom Kids adalah generasi yang menciptakan hal-hal yang baik dong. Amin. Ya, Kingdom Kids, yes I am. Oke. Nah, Yakub ini hidup dengan keluarga yang sudah nenek moyangnya namanya Abraham, kakeknya Yakub itu Tuhan sudah bilang begini, kamu akan punya bangsa yang besar seperti pasir di laut. Bangsamu akan menjadi berkat, memberkati satu dunia. Yakub itu punya kakek namanya Abraham, itu dikasih Tuhan janji seperti itu. Tetapi Yakub ini dengan kakaknya Esau ini mereka hidup tetapi dipanggil Yakub, penipu. Dan apa yang terjadi? Ya, sesuai namanya, dia menipu. Karena ingat, kata-kata itu menciptakan, ya kan? Apa yang dikatakan oleh orang-orang, mamanya mungkin, papanya panggil Yakub, dia jadi penipu. Satu kali kakaknya habis berburu, tidak dapat barang hewan buruan, dia pulang lemes. Aduh, Yakub, capek ini. Terus Yakub bawa sup merah, dia cium-cium, harum gitu ya. Ketika Esau lihat sup merah, Esau bilang, bagi dong, gitu. Bro, bagi dong bro, gitu ya. Terus kemudian Yakub bilang begini, tunggu dulu, dia bilang begini, kalau kamu mau ini,
perhatikan, ini mulai penipunya mulai keluar. Kamu kalau mau ini, boleh aku kasih kamu. It's free for you. Mungkin dia bilang, gratis buat kamu. Tapi tukar dulu dengan hak kesulungan. Nah, hak kesulungan kayaknya Esau dengar, hak kesulungan. Hak kesulungan apaan coba? Adik-adik tahu hak kesulungan? Hak kesulungan adalah begini. Anak pertama, anak kedua, misalnya dua anak Esau dan Yakub. Esau itu anak pertama, anak sulung. Anak sulung ini dia punya hak untuk dapat warisan dari keluarganya. Yang paling utama itu anak yang pertama. Itu disebut anak sulung atau hak kesulungan yang dikasih buat dia. Nah, Esau itu anak pertama, Yakub anak kedua. Yakub bilang begini, kalau kamu mau sup ini, kamu harus kasih, kamu punya hak kesulungan. Nah, si Esau berpikir dengan gampang mungkin ya pada waktu itu, karena muda aja dia kasih, nggak apa-apa, ambilan gitu. Mungkin dia berpikir, apaan sih, masa ini beneran tukar-tukaran cuma dengan sup merah, apa coba. Tapi ingat perkataan sekali lagi kan, hanya ditukar dong. Dia bilang, yang penting aku makan, yang penting aku ini lemas, ini sudah lari-lari kejar-kejaran sama rusa, nggak dapat mungkin ya, berburu rusa mungkin nggak ketemu, sudah nggak apa-apa wis, nggak apa-apa itu hak kesulungan, paling ya setelah aku kenyang. Yakub juga lupa gitu kan. Tapi itu ternyata menjadi titik awal hak kesulungannya. Kesulungannya Esau akhirnya jatuh kepada Yakub. Kita tahu ceritanya, akhirnya mamanya bantu dia, dan pada waktu papanya memberkati Esau dan Yakub ini sebenarnya mau diberkati mana? Esau, aku mau berkati ini, aku sudah tua. Mungkin Ishak bilang, aku sudah tua, aku mau berkati mana si Esau anakku yang tua. Anakku itu yang tua itu kan bulunya banyak. Begitu dia pegang bulunya banyak, oh ya ini bulunya banyak. Tapi ternyata suaranya Yakub. Ternyata si Yakub itu tangannya dibungkus pakai kulit domba, bulu-bulu domba. Jadi waktu papanya pegang begini, oh iya ya ini kayak kasar, berbulu seperti Esau gitu. Tapi suaranya seperti Yakub gitu kan. Dan akhirnya papanya berkati aja. Ishak itu memberkati Yakub sebagai anak sulung dan mendapatkan hak kesulungan. Dan mulai dari situ Esau marah sama Yakub. Esau mau hajar dia, mungkin dia mau bunuh dia. Yakub ketakutan. Dan mamanya bilang, aku punya ide, kamu lari kepada Laban. Laban itu saudaranya mamanya. Dan Esau nggak tahu Yakub sudah lari, sudah pergi. Yakub pergi tinggal di rumahnya Laban. Dan adik-adik tahu pada waktu dia di rumah Laban, Laban pun kerjain dia. Laban pun balas menipu dia. Kenapa? Bukan balas sebenarnya, tapi begini, apa yang kita tabur pasti kita tuai, ya kan? Nah, Yakub ini menipu kakaknya Esau. Nah, di sana Laban ini menipu Yakub. Bagaimana caranya? Nah, di sana waktu Yakub sampai sana, Yakub itu jadi senang sama anaknya Laban. Anaknya Laban itu yang pertama namanya Lea, yang kedua Rahel. Dia suka kepada Rahel. Dia senang pada Rahel, dia nggak suka kepada kakaknya. Kemudian waktu mereka pesta pernikahan, ditutupin mukanya, begitu lihat pagi-pagi, loh kok ini Lea bukan Rahel. Kemudian Laban bilang, oh di sini budayanya nggak boleh adiknya dulu, harus kakaknya gitu ya. Oh budayanya mesti begitu. Dan Rahel, si Yakub ini ditipu kayaknya aku ini gitu kan. Tapi ya memang orang kalau berbuat sesuatu yang salah, ingat pasti ada akibatnya. Dosa itu pasti ada akibatnya. Dosa kecil, dosa besar pasti ada akibatnya. Makanya jangan coba-coba bikin dosa. Upah dosa pasti upah dosa adalah maut. Itu Alkitab katakan seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kalau itu hal yang salah, ingat dengan baik, pasti ada akibatnya, pasti ada dampaknya. Jadi hati-hati dengan hidup kita. Sama seperti Yakub tadi, dia
tipu kakaknya, dia di sana juga ketipu. Tetapi begini, Tuhan punya rencana dengan Yakub. Si penipu ini ternyata menjadi keluarganya Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus itu lahir nenek moyangnya si penipu ini, si Yakub ini. Yakub ini dia menjadi keturunannya, dia menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus, dia punya keturunan sampai akhirnya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akhirnya mendapat berkat karena Tuhan Yesus mati buat kita, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya janji Tuhan kepada Abraham bahwa seluruh dunia akan menikmati berkatmu, seluruh dunia akan diberkati oleh keturunanmu, itu tergenapi melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati buat semua orang yang percaya kepada dia. Mau itu orang Yahudi, mau bukan orang Yahudi, mau orang Indonesia, orang India, orang Manado, orang Kupang, orang Bali, orang Jawa. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang diselamatkan, mendapat juga warisan dari Tuhan Yesus, yaitu keselamatan, itu pasti. Dan itu berkat tuh Abraham yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Tetapi di situ ada siapa tadi? Yakub, si penipu. Bayangin, kalau Tuhan punya rencana, God has plan, gak ada satupun yang bisa tahan, gak ada satupun yang bisa halangi, gak ada satupun yang bisa berhentiin. Kalau Tuhan sudah rencanakan, apapun itu, baik, tidak baik, gak enak, gak nyaman, aduh bosani, belajar dari rumah gak enak, zoom aja. Sudah dari sekolah zoom, ketemu teman juga kadang-kadang zoom, video aja, ya kan? Gereja juga ikut zoom. Gak enak banget. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, mau gak enak atau gak enak, ujung-ujungnya Tuhan buat sesuatu indah. Adik-adik harus percaya. Nah, apa yang terjadi dengan Yakub? Kenapa Yakub bisa menjadi sambungan dari keturunannya Tuhan Yesus itu sendiri? Ternyata kakak cuma mau sharing dua hal. Yang pertama, Yakub ketemu dengan Tuhan. Nah, kunci pertama Yakub itu ketemu dengan Tuhan. Waktu dia lari kepada Laban, sampai di Laban dia sudah menikah, dia punya anak, kemudian dia mau pulang, dia mau ketemu dengan Esau, ketakutan dia mau pulang. Karena Esau ini pasti masih marah. Dia pikir dia mau pulang, ini aku pasti akibat aku punya dosa ini, pasti habislah aku. Tapi ke dalam ketakutannya dia, dalam semua kebingungannya dia, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia ketemu dengan Tuhan. Waktu dia ketemu dengan Tuhan, namanya berubah dari penipu ini, dari Yakub ini menjadi Israel. Dan kita tahu Israel itu, Yakub itu, dia punya 12 anak, dan dari 12 anak itu menjadi 12 suku Israel. Dan dari situ kita tahu Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda, dan semua ada suku-suku Israel yang sampai sekarang masih ada di Timur Tengah sana, itu masih ada sampai sekarang. Tetapi dari Yakub ini yang berubah menjadi Israel, yang berubah menjadi umat pilihan Allah ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang dulu penipu, sekarang menjadi orang yang dikasihi Tuhan, sekarang menjadi umat kepunyaan Allah, orang tempat di mana Tuhan mencurahkan berkatnya bagi orang Israel. Ingat orang Israel keluar dari Mesir, waduh, banyak mujizat yang dilakukan, mulai keluar dari Mesir 10 tula sampai di padang pasir ada tiang awan, tiang api, gitu kan, mimpin mereka. Kemudian mereka ketemu dengan ular gigit mereka cuma lihat di ular yang dipancung di kayu gitu ya, dikasih tiang begitu bisa sembuh. Mereka lapar, tiba-tiba ada burung puyuh, mereka kepingin makan roti itu mana jatuh dari surga dan sebagainya. Itu keturunan Yakub, ternyata keturunan Yakub yang tadi itu penipu. Jadi Tuhan itu mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Adik-adik,
Hari-hari ini kalau kita melihat hal ini, hari-hari ini aduh gak enak nih. Tapi percayalah, kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat itu, ya kunci pertama kita harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Kunci pertama kita harus bertemu dengan Tuhan. Yakub bertemu dengan Tuhan. Orang kalau ketemu dengan Tuhan akan berubah. Bukan berubah, langsung jadi Power Rangers gitu, bukan kayak gitu ya. Tapi berubah sifatnya, seperti Yakub, dia lagi menipu, dia malah menjadi bangsa yang memberkati seluruh dunia. Nah, orang kalau ketemu dengan Tuhan pasti berubah. Nah, bagaimana cara kita ketemu dengan Tuhan? Tentunya gampang, saat kita dengar firman Tuhan, saat Kak Michael kasih firman Tuhan, saat kita baca Alkitab, saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman, saat kita melakukan firman. Tahu gak, kalau kita taat sama orang tua, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dengan ketaatan, itu kita sedang bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu firman, dia firman Allah. Jadi Kak Michael sedang menyampaikan Tuhan Yesus itu kepada adik-adik. Nah, kalau adik-adik dengar, taat, dan misalnya begini, Kak Michael bilang bertemu dengan Tuhan, sama seperti Yakub bertemu, dan adik-adik mulai bangun setiap hari, berdoa pagi, bertemu dengan Tuhan, adik-adik akan mengalami pemeliharaan, akan mengalami perubahan seperti Yakub. Karena orang yang ketemu dengan Tuhan pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Adik-adik tahu yang namanya Saulus pembunuh yang gak karu-karuan, ditakutin pada waktu zamannya para rasul, dibunuh orang-orang, dicari, dikejar, ditangkap, digeret orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan akhirnya waktu Saulus ketemu dengan Tuhan Yesus, namanya pun berubah menjadi Paulus, dan dia membawa banyak sekali orang ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dia bukan jadi penghalang, malah sekarang membuat orang-orang makin banyak mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini orang kalau ketemu dengan Tuhan Yesus akan berubah. Kak Michael dulu suka berantem. Berantem paling senang gitu. Nah, jadi kalau ada orang mau coba-coba, dilayanin gitu. Dan Kak Michael waktu ketemu dengan Tuhan, berdoa, belajar banyak firman Tuhan, Kak Michael berpikir, kok bisa ya? Buat Kak Michael itu yang zaman dulu itu kebodohan gitu ya. Hanya kok bisa ya kayak begitu ya? Kok jadi temperamen, suka mukul orang? Ngikutin siapa sih? Tuhan Yesus gak begitu kan? Tuhan Yesus kan dia mengampuni orang, dia mengasihi orang, dia bahkan disalib, dia berkata begini, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini lagi dipaku, lagi separuh nyawa. Gini-gini, aduh, gak enak banget itu sebenarnya. Mungkin kalau Kak Michael sudah terbang kemana-mana itu orang-orang itu. Tapi buat Tuhan Yesus, dia bilang ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Dia mengampuni dengan luar biasanya. Kak Michael pikir, ampun, Kak Michael ini ada orang yang sok sedikit sama Michael, dilayanin sok lebih besar lagi gitu kan. Nah, Kak Michael waktu mendengar banyak firman Tuhan, ketemu dengan Tuhan, berubah. Kapan hari barusan beberapa waktu yang lalu, Kak Michael didatangi orang, Kak Michael nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia langsung marah, dia maki-maki, dia tuduh sembarangan. Kak Michael bingung, ini nuduh apa, sampai di rumahnya Kak Michael bingung, tambah bingung karena semua keluarganya bingung. Setelah itu tiba-tiba selesai, baru Kak Michael tahu masalahnya, dan mamanya minta maaf, mertuanya minta maaf, tantenya minta maaf, kakaknya, adiknya semua minta maaf. Satu keluarga minta maaf, sampai dia sendiri malu ketemu Kak Michael. Kak Michael sampai bingung. Coba kalau waktu itu Kak Michael dia bilang begitu, Kak Michael layanin, sudah berurusan sama polisi. Paling ya sudah masuk penjara karena mukul orang. Tapi karena punya penguasaan diri. Orang kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, dia punya kepenguasaan diri. Bukan karena dia, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan kemampuan dari Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, penguasaan diri itu. Itu membuat Kak Michael akhirnya sabar. Ampuni aja. Dan ternyata baru tahu, dan semua orang bisa lihat, di dalam orang ini ada karakter Kristus. Nah, kalau kita ketemu dengan Tuhan, ada perubahan. Oke? Jadi
Apapun keadaanmu, ketemu dengan Tuhan. Itu kunci pertama. Kunci kedua adalah begini, percaya kepada Tuhan. Nah, di kunci kedua ini kita punya super ayat. Adik-adik buka super book masing-masing di rumah. Kita lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ayo, super book kita dibuka, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Ini percaya kepada Tuhan, poin yang kedua. Kakak akan bacakan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu. Ia itu Tuhan. Tuhan akan membuat kita punya jalan itu lurus sesuai dengan Dia punya rencana. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan kalau kita nggak ketemu dengan Tuhan? Jadi ketemu dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jangan ragu. Mungkin berat waktu-waktu ini, sulit waktu-waktu ini, nggak enak waktu-waktu ini, bosanin, aduh pokoknya nggak enak banget gitu kan. Tapi percaya kepada Tuhan, sebab kalau Tuhan punya rencana, tidak ada satupun yang dapat menahan rencana Tuhan. Amin adik-adik. Kakak percaya adik-adik di rumah adalah adik-adik yang percaya kepada Tuhan, adik-adik yang bertemu dengan Tuhan setiap hari, adik-adik yang melakukan firman Tuhan. Dan kakak percaya adik-adik adalah adik-adik yang penuh dengan Roh Kudus, yang mengalami perubahan-perubahan, sehingga God's plan atau rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam hidup kita semua. Bahkan beberapa waktu ke depan kakak akan melihat pemimpin-pemimpin yang hebat, orang-orang yang hebat akan lahir dari Kingdom Kids, sebab Kingdom Kids pelaku firman Tuhan. Amin. Ini yang kakak bisa bagikan sepanjang bulan ke depan, sepanjang minggu ini, minggu ke depan, beberapa minggu ke depan, kita akan belajar banyak bagaimana Tuhan punya rencana. God has plan yang tidak akan pernah digagalkan oleh siapapun, dan ini akan menguatkan adik-adik. Dan nanti kita juga akan Natalan bersama-sama, oke? Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana, oke? Kakak percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita mau tutup, kakak ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Adik-adik bisa tutup mata, kita berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur sebab Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami. Tuhan punya rencana yang hebat bagi kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Sebab Tuhan itu mengasihi kami. Dan rencanamu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Rancangan yang menyediakan segala apa yang di luar dari apa yang kami harapkan. Itu akan terjadi dalam hidup kami, sebab Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang pencipta segala sesuatu, namun Allah yang mengasihi kami, menjadi Bapa bagi setiap kami. Hamba berdoa untuk semua anak-anak Kingdom Kids hari-hari ini yang mendengarkan firman-Mu dari rumah. Hari-hari ini Tuhan kuatkan mereka. Natal ini biar menjadi waktu di mana mereka dapat menikmati sukacita Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke? Sampai ketemu minggu depan, dan kita akan terus belajar banyak. Selamat Natal, selamat bungkus-bungkus kado, selamat masak-masak kue, selamat pasang-pasang lilin atau menghias-hias pohon Natal. Selamat bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.